Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, hari ini kita bertemu kembali dalam kuliah perkembangan teknologi komunikasi dengan topik radio dan rekaman. Sebagaimana yang saya janjikan pada waktu kuliah pertama, bahwa kita secara bertahap akan membahas step-step dari perkembangan teknologi komunikasi, terutama yang menyangkut komunikasi massa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara masalah media cetak, dan hari ini kita akan berbicara tentang radio. Radio menurut Ensiklopedia Indonesia yaitu penyampaian informasi dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik bebas yang memiliki frekuensi kurang dari 300 GHz. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Disinilah kekuatan radio, bahwa kita bisa menyampaikan informasi secara serentak dan pada waktu yang sama. Radio, sebagaimana yang disinggung tadi, adalah perlu mengubah sinyal dengan perangkat yang terdiri dari gelombang elektromagnetik dengan frekuensi di bawah kecepatan cahaya. Dibanding dengan media lain, media massa, katakanlah dengan koran atau newspaper, radio lebih unggul dibanding surat kabar. Kenapa? Karena surat kabar menunggu waktu untuk distribusi penyiaran. Distribusi koran itu akan memakan waktu 1 atau 3 jam. Misalnya orang yang di luar Jawa, koran-koran Jakarta akan dibaca 3 jam, 4 jam setelah orang Jakarta membacanya. Nah, radio itu di mana saja, radio dari Belanda atau radio dari Inggris seperti BBC London misalnya, bisa akan kita nikmati pada waktu yang sama, dan apa yang terjadi di belahan dunia akan cepat disiarkan oleh radio. Dan inilah kekuatannya, dia bisa live menyiarkan. Anda ingat waktu perang kemerdekaan tahun 45 misalnya, 10 November, bagaimana Bung Tomo menggerakkan massa untuk melawan penjajahan, melawan Belanda yang kembali ke Surabaya dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat massa itu datang untuk melawan company Belanda. Para mahasiswa, kita lihat perbandingan di Amerika misalnya. Kamar tidur di Amerika itu 58% itu memiliki radio, dan 78% itu dioperasikan lewat baterai. Nah, mereka umumnya sekitar 14% itu mendengarkan radio dari tengah malam sampai jam 6 pagi. Ya. Kalau di kita sekarang ini lebih banyak orang mendengarkan radio itu pada waktu di dalam perjalanan. Jadi ada seorang ahli radio mengatakan bahwa radio tidak akan mati walaupun televisi muncul, walaupun media-media yang lain muncul, tetapi radio tidak akan mati. Karena radio punya segmentasi sendiri, dan kemudian radio mempunyai waktu sendiri. Dibanding TV misalnya, TV tidak bisa disambilkan menontonnya, tetapi radio sambil nyetir, sambil makan, atau sambil tiduran, kita bisa mendengarkan radio. Disinilah keunggulan radio. Kalau kita manfaatkan untuk berdakwah misalnya, ya disinilah kita harus memanfaatkan teknologi radio ini untuk berdakwah. Kita melihat kembali sejarah radio itu. Oleh Samuel menemukan mesin telegram tahun 35, kemudian tahun 1876 Alexander Graham Bell, ya, Anda ingat kata Bell? Bell itu telepon. Jadi kata telepon sekarang itu berasal dari kata Graham Bell, menemukan telepon. Tahun 1887 Hendrik Hertz menemukan radio kabel. Kemudian Gelimo menemukan radio tanpa kabelnya. Sekarang Anda lihat radio tanpa kabel itu sudah banyak. Kemudian sebelumnya pernah saya singgung bahwa radio tahun 50-an di Indonesia ini itu masih pakai tabung. Kemudian antenanya 10 meter di luar rumah. Kemudian dari tabung berubah menjadi transistor. Dari transistor perkembangan kemudian ada chip. Jadi waktu transistor radio itu masih bisa
diperkecil dengan 2 baterai atau 4 baterai itu sebesar 10 kali 8 cm. Nah, tetapi setelah ditemukan chip, radio itu tambah kecil lagi, itu bisa baju, kecil sekali. Nah, inilah kelebihannya perkembangan teknologi ini. Semakin lama semakin cepat, seperti yang saya singgung itu, semakin smaller, semakin cheaper, dan semakin smarter. Eksperimen Fessenden misalnya tahun 66 mencoba pertama suara dan musik untuk disiarkan melalui radio. Ini adalah percobaan-percobaan dalam mempraktekkan, dalam mengembangkan radio sebagai alat penyiaran. Tahun 29 September, Pittsburgh merubah broadcastnya, siarannya yang pertama adalah eksklusif untuk hobi-hobi tertentu, tapi kemudian dia coba secara inklusif untuk siapa aja, available to everyone. Nah, ini dia mencoba menyiarkan sesuatu untuk siapa saja, walaupun pertama mungkin ada hobi-hobi tertentu, misalnya hobi bola kaki, hobi olahraga, atau hobi senam dan semacamnya. Next, para mahasiswa, kita melihat tahun 23 ISCAP menuntut royalti dari pihak radio jika lagu mereka disiarkan. Ini adalah tonggak sejarah terhadap property right atau hak cipta. Seperti bagaimana di kita ini akhir-akhir ini hak cipta itu sudah didengung-dengungkan. Tahun 23, kalau lagu seseorang disiarkan melalui radio, maka penciptanya bisa menuntut. Nah, Anda ingat misalnya kayak pencipta Bengawan Solo sampai akhir hayatnya. Demikian juga perusahaan pertama yang menggunakan jasa iklan adalah Queensboro Corporation. Nah, iklan merupakan nyawa daripada hidupnya sebuah media massa sekarang ini, karena media massa sudah masuk ke dunia industri. Tidak mungkin lagi secara sosial. Oleh sebab itu ada mutual benefit antara masyarakat, pengusaha, dan pemilik radio. Nah, mutual benefit inilah yang kemudian dimanfaatkan. Ada iklan di radio, kemudian iklan menyiarkan sesuatu yang dibiaya hidupnya oleh perusahaan tersebut, kemudian radio biayanya dari iklan, kemudian masyarakat bisa menerima, bisa mendengar berita-berita yang disiarkan oleh radio. Nah, di satu pihak kita melihat bahwa radio industri media massa itu sangat menguntungkan bagi masyarakat. Ya, tetapi waktu kita berbicara dakwah, nah di sini ada problema-problema yang kita sudah singgung. Mungkin pada saat kita akan diskusikan itu. Baik, selanjutnya Scott menemukan fonograf tahun 1877 sebagai awal mula alat perekam. Kemudian Thomas Edison menemukan fonograf atau yang di Indonesia kita kenal dengan gramofon. Nah, mungkin waktu tahun 50-an gramofon itu masih banyak di Indonesia, mungkin sekarang sudah tidak ada lagi, mungkin adanya di museum-museum tertentu gramofon. Nah, Emil Berlines mencetuskan ide untuk mencetak suara di atas piringan hitam yang nanti sinergi dengan gramofon ini. Jadi ada gramofon, ada piringan hitam, dan piringan hitam ini dicetaklah suara lagu-lagu. Nah, inilah cikal bakal yang kemudian ada VCD, ada DVD, dan semuanya cikal bakalnya dari cetak suara dari piringan hitam di gramofon ini. Kita mendengar juga misalnya dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran, para qori. Kita bisa dengar sampai hari ini. Pada tahun 50-an tip recorder mulai populer. Nah, tip recorder mungkin Anda masih ingat ya. Tip ya, dalam bahasa kita sehari-hari ada tip nggak? Tip. Nah, tip ini adalah tip recorder yang bisa merekam, satu pita yang bisa merekam suara, bisa merekam nyanyi, bisa merekam lagu. Dan ini merupakan keuntungan untuk sejarah, di mana kita bisa menyimpan suara untuk dokumentasi. Nah, tahun 1849
sampai 1960-an mulailah eksperimen dengan menggunakan multi-track recording. Artinya apa? Kalau yang pertama atau 50-an itu baru satu track. Nah, kemudian pada tahun 60-an itu sudah ada multi-track antara suara tinggi, suara rendah, antara nyanyi, lagu dan suara biasa, antara musik dan semacam itu bisa dipisahkan dalam track-track tertentu. Bisa 36 track atau 32 track dan semacamnya. Ini untuk musik itu bisa direkam. Misalnya suara saja dulu, kemudian atau yang direkam jazznya aja, kemudian gitarnya aja, kemudian disatukan. Nah, ini keuntungan multi-track ini. Nah, tahun 63 Philips memperkenalkan compact audio cassette atau kita kenal dengan audio CD. Nah, atau yang kita kenal dengan audio key sebagai media penyimpan audio baru. Jadi tidak lagi dalam bentuk recording tape recorder, tetapi sudah merupakan dalam bentuk pita cakram yang kecil dan mudah dibawa-bawa. Tentu bedanya dengan recording adalah dia bisa kita merekam sewaktu-waktu, tetapi dengan pita dengan CD tadi kita hanya bisa mendengarkan saja, karena di dalam ya kita hanya seperti CD-ROM, read only memory. Tetapi kalau dalam recording kita bisa merubah lagi. Pada tahun 71 Advent Corporation memperkenalkan model 201 tape deck. Nah, inilah kalau Anda yang hobi audio, tape deck ini di rumah-rumah di Indonesia tahun-tahun 70-an 80-an itu banyak tape deck ini, dan itu terkenal punya tape deck enggak. Nah, sehingga bisa untuk memutar kembali lagu-lagu yang di dalam kaset. Tahun 80-an lahirlah Walkman. Anda ingat orang berjalan kaki, kemudian di telinganya ada headset, kemudian sambil jalan sambil mengangguk-angguk. Nah, inilah waktu itu model Walkman, sehingga bisa dibawa dan itu alatnya kecil sekali, dan ini diproduksi pertama kali oleh Sony dari Jepang. Tahun 84 Sony memperkenalkan kompetisi yang berbentuk seperti cakram kecil, seperti cikal bakalnya adalah dari piringan hitam tadi dengan lubang di tengahnya, diikuti lahirnya VCD dan DVD. Nah, sekarang dalam masa sekarang ini kita sudah ya tidak asing lagi dengan VCD atau DVD yang lebih bagus kualitas suaranya untuk menyimpan bentuk visual bergerak selain dapat menyimpan bentuk audio. Dengan DVD itu memori sangat tinggi dibandingkan VCD. Para mahasiswa sekalian, di sini kita juga melihat Fraunhofer Institute di Jerman misalnya tahun 85 bersama Digital Audio Broadcasting atau DBA memiliki ide besar untuk membuat audio serealistik mungkin dengan ukuran file yang sekecil mungkin. Nah, inilah kemudian lahirlah radio-radio yang kecil-kecil. Mula-mula tahun 90-an ada radio 2 kali 1 cm atau 2 kali 3 cm. Nah, sekarang radio bisa sebesar kancing baju, dan kita bisa mendengar dengan suara yang bagus dengan headset, dengan suara yang bagus sekali seperti ruangan studio yang canggih sekali. Para mahasiswa sekalian, perkembangan teknologi tersebut tahun 90-an mulai budaya rekaman dimanfaatkan untuk multimedia. Audio yang bagus ini dimanfaatkan juga untuk program multimedia agar gambarnya yang bagus dengan rekaman visual, tetapi suaranya juga harus bagus. Nah, kenapa? Karena inilah suatu agregasi di dalam dunia komunikasi, agregasi dalam sebuah siaran, baik itu audio, baik itu visual, itu penting sekali. Tahun 95 WebPlay ditemukan. Inilah yang menjadi cikal bakal media player yang disimpan di dalam personal komputer atau PC. Kemudian berikutnya kita kenal dengan iPod yang merupakan pemutar MP3 portable yang digagas oleh Steve Jobs yang merupakan CIO Apple Inc. Para mahasiswa sekalian, perkembangan teknologi tadi perlu kita ikuti. Kita tahu bahwa semakin canggih, semakin kesini, perkembangan teknologi itu semakin mempermudah.
Kita bergerak di bidang dakwah, bagi kita yang bergerak di bidang pendidikan, inilah yang penting kita manfaatkan radio. Di Indonesia sebenarnya sudah banyak radio-radio yang khusus seperti radio Syafi'iyah, radio At-Tahiriyah dan semacamnya yang bergerak di dalam dakwah. Tetapi bukan sekadar itu, para mahasiswa harus siap untuk berada di belakang radio itu, di belakang mikrofon. Harus siap untuk membuat program-program, harus siap sebagai script writer, membuat naskah radio, membuat sandiwara-sandiwara radio yang bisa menarik. Kenapa? Bedanya dengan televisi, radio itu punya agregasi yang tinggi sekali. Karena waktu kita mendengarkan radio, imajinasi kita akan berkembang tanpa batas. Tapi kalau kita menonton televisi, imajinasi kita akan dibatasi oleh frame televisi itu. Oleh sebab itu, seorang penyiar radio, seorang penulis naskah di sandiwara radio harus bisa memanfaatkan ini, bagaimana membuat cerita yang bisa menarik anak-anak, yang bisa menarik para pendengar untuk membawa kebaikan. Karena radio punya potensi yang bukan main untuk mengembangkan imajinasi. Anda bayangkan kalau misalnya sandiwara radio seperti dulunya atau 80-an ada sandiwara radio dari keluarga berencana butir-butir pasir di laut. Kemudian waktu disiarkan lewat televisi, itu kenapa? Imajinasi kita berkembang. Siapa yang namanya tokoh A, siapa yang namanya tokoh B, kita punya persepsi sendiri. Tetapi waktu disiarkan, waktu dirubah menjadi visual oleh sutradara, maka imajinasi kita dibatasi oleh sutradara itu. Tidak berkembang. Disinilah kekuatan radio itu untuk berdakwah, dan itu bisa menimbulkan semangat, bisa menimbulkan yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu para mahasiswa Anda harus siap untuk itu, untuk sebagai dai behind the microphone, behind the radio, behind the teknologi. Anda harus siap untuk itu. Radio tidak akan mati walaupun TV berkembang, walaupun TV handphone seluler bisa juga memanfaatkan untuk berdakwah, tetapi radio punya potensi tersendiri. Baik, para mahasiswa, akhirnya sampai di sini kuliah kita tentang radio. Nanti akan kita sambung dengan topik yang lain. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.